Loh, cepet menton dok muntak galing. Dadar guling, gelundung-gelundung. Nak. Nak kan? Ayam kok, ayam enak. Oke, tak sambil ya teman-teman. Lagi ada waktu longgar. Terus ada yang telepon dari Singapura. Suaranya cuwilik ya. Halo Mbak, selamat pagi. Good morning. Yes, percakapan kali ini alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun aja. Jadi punya pengalaman bagaimana dan kira-kira apa yang bisa saya bantu, monggo jenengan cerita. Enggak nih, saya kan di Lupa ini. kerja di Hong Kong. Terus, halo Miss, Monggo. Miss, Ya, kan dulu kan pernah kerja di Hong Kong. Terus ini, Miss, 2 tahun. Habis itu kan saya pulang ke Indonesia, nggak lama, paling 1 bulan atau saya liburan ke Hong Kong. Itu diterima masuk lah, habis diterima, tapi saya cuma 1 hari lari ke Mako, main ke Mako. Di Mako cuma berapa hari, 2 hari saya masuk lagi ke Hong Kong, nggak bisa masuk. Oh, deportasi. Mako. Tolak. Ditolak. Gimana? Iya. Dideportasi. Ditolak bukan dideportasi. Ditolak. Saya tanya tiketnya, saya lupa. Sebenarnya itu nggak lupa. Tiket itu dibawa pacar saya kan. Cuma kan aku nggak nyusun kalau saya sama pacar gitu kan. Saya bilang lupa, saya dibuang gitu. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke Makau. Terus nunggu tiket pulang ke Indonesia. Saya dari Makau pulang ke Indonesia. Dari Indonesia saya berapa bulan lagi, 2 bulan kayaknya, aku nyoba lagi masuk ke Hong Kong. Itu dari Vietnam, saya lari ke Vietnam. Habis Vietnam terus saya ke Hong Kong. Di Hong Kong ditelan saya dikurung ke imigrasi berapa jam gitu kan. Terus disuruh pulang lagi ke Vietnam. Itu kira-kira masih bisa. Terus saya kan tanya sama imigrasi, ini saya di blacklist apa enggak gitu, katanya orangnya, kan saya dikawal, naik pesawatnya dikawal kan. Katanya enggak, kamu enggak di intinya enggak di blacklist ya, cuma kamu ditunggu berapa tahun lagi, jangan keseringan kesini, takutnya sayang uangnya segala macam gitu. Itu kira-kira masih bisa enggak? Takutnya aku masuk ke sana enggak bisa masuk gitu. Monggo cerita bujuku yang sudah punya pengalaman jadi turis bolak-balik ke Hong Kong. Bujuku berbagi pengalaman. Monggo. Jadi gini Mbak. Artinya nanti closer ngomong. Ya, ganti saya yang ngomong ya. Halo. Ya. Sampean sekarang posisi di mana? Singapura. Oke. Ini di September. Oke. Jadi gini Mbak, status sampean di Hong Kong kan sudah ketahuan bahwa sampean pernah jadi ya NCC lah, ya kan? Halo? Halo? Ya. Nah, jadi Vietnam itu salah satu negara yang memang orang masuk ke Hong Kong itu agak sedikit ribet lah saya bilangnya. Bukan nggak bisa, tapi agak sedikit ribet kalau dari Vietnam, walaupun sampean orang Indonesia. Terus yang kedua, pada saat sampean dari Hong Kong keluar ke Makau 1 hari, balik ke Hong Kong lagi, harapannya kan memang pingin jatuhnya itu Jutkeng, pinginnya balik lagi di Hong Kong, terus pikirannya bisa 1 bulan lagi di Hong Kong. Nah sekarang imigrasi kan nggak begitu. Kalau minimal sampai 2 hari atau 3 hari di Makau baru balik lagi ke Hong Kong, kemungkinan masih bisa masuk. Karena itu rumus yang sering saya lakukan selama 23 bulan waktu saya tinggal di Hong Kong. Jadi kalau 1 hari terus balik lagi terlalu cepat. Jadi kan kayak gitu ceritanya. Nah, pertanyaannya sampean apakah sampean di blacklist? Jawabannya memang tidak.
Tapi sampean tidak diizinkan masuk di Hong Kong sementara waktu. Nanti suatu saat sampean bisa coba lagi. Enggak sebentar, suatu saat sampean nanti bisa coba lagi ke Hong Kong lagi gitu loh. Wes, terus? Ya, soalnya saya dulu kan sebelum proses ke Singapura, saya kan proses ke Hong Kong, COVID itu loh, Mas Hendro. Nah, tapi kayaknya lama banget, takutnya tidak bisa masuk, jadi saya masuk Singapura. Saya tuh masih ragu takut kalau saya masuk ke Hong Kong lagi itu nggak bisa nunggu di PT lama, nggak bisa masuk, bisa turun gitu. Apakah masih bisa masuk Hong Kong juga? bisa. Menurut saya bisa. Sampai mau masuk ke Hong Kong kerja apa tulis lagi, Mbak? Maunya Program. Oh, Karena di kerja. Singapura gaji terlalu kecil. ya berarti proses sampean. Dicoba aja nggak apa-apa, Mbak. Cuman Kan proses. coba kan nggak ada salahnya. Karena hanya antara bisa dan tidak itu hanya imigrasi yang tahu kalau kita hanya bisa sekedar membantu dan mengusahakan kayak gitu. Tapi paspor lama itu sama eksis saya nggak dikembaliin. Duh. Dulu apa-apa. perjanjian katanya dikembaliin. Gimana? Paspor lama nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang sudah ada paspor baru toh? Kan aku ya, Nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kan data sama kan dengan yang pernah dulu di Hong Kong? sama. Cuma kan paspor yang lama itu kan ada jawabannya, ada ini. Tapi kan dulu pertama saya masuk ke PT Singapura itu saya ngomong, saya mau masuk ke PT kamu, tapi paspor lama kembaliin. Karena kan job-job itu kan banyak. Jadi saya tahu kapan saya masuk Hong Kong, masuk keluar di Hong Kong, itu kan saya kelihatan semua dari situ. Katanya iya, tapi selama saya tulis potongan di Singapura, saya minta 1000 alasan. Gitu. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Jadi jangan fokus pada yang nggak bisa. Jadi kita fokus pada yang bisa. Sampean kan di Hong Kong punya pacar, berarti sampean masih connect sama pacarnya sampean. Iya. Kenapa Iya, enggak? saya punya anak kedua, habis itu Terus? lupa. Oh putus. Karena dia suka sama cewek lagi, orang Jawa Timur kayak gitu. Oh, pacarnya sampean suka main perempuan. Oh, berarti aku pikir kalau masih sambung kan bisa untuk proses nikah gitu loh, Mbak. Enggak. Enggak, saya barusan aja nikah. Tapi sampean nggak pernah ada catatan kriminal atau overstay gitu kan? Enggak pernah. Overstay, Paling kalau ini kan gimana? enggak pernah bisa. Kalau di sini saya dapat majikan gitu, langsung ke majikan, nggak pernah intinya kriminal apa itu enggak. Oke. Berarti kalau kalau nggak ada catatan kriminal dicoba aja Mbak, mana tahu usaha sampean masih ada rezeki menghasilkan untuk bisa kerja lagi di Hong Kong kayak gitu. Dulu di Hong Kong berapa lama? Dulu berapa ya? Yang lupa nih. Lupa? Ada Loh. kayaknya 4 tahun, tapi kan nggak pernah finish. Yang terakhir ini finish gitu loh. Yang terakhir ini finish 2 tahun. Terakhir finish 2 tahun. Pengalaman jaga apa aja? Dulu jaga anak, pertama kali kerja itu jaga anak. 1 hari saya pertama kali masuk 1 hari di Hong Kong, kan saya nggak bisa bahasanya, sama majikan dipulangi 1 hari. Terus saya ganti majikan jaga anak umur 9 bulan. Itu 2 tahun pulang lagi saya dipulangi ke agent, katanya majikan mau pindah gitu kan. Nggak tahu kenapa. Habis itu saya pindah lagi cari majikan, itu jaga anjing, tapi nggak sesuai dengan pertama kali kita di training. Kita kan nggak, maksudnya kan saya nggak, soalnya kan gosokin gigi anjing itu pakai tangan, nggak boleh pakai sarung tangan gitu. Oh ya, Terus saya nggak mau. Jadi saya sana terus libur pun telat 5 menit dia ngomel-ngomel. Akhirnya saya keluar deket majikan itu 2 tahun. Berarti di Singapura mau 2 tahun ini? Ini 3 tahun.
Ini yang pertama 1 tahun, 1 tahun terus yang ini mau kontrak 2 tahun finish besok. Jobnya jaga apa di Singapura? Anak dia. Anak. Sekarang sampai nomor berapa? Saya kalau aslinya sama paspor beda, Miss. Itu dipermasalahkan enggak ya? Sekarang agak susah Mbak kalau data beda. Soalnya daftar Iya. sekarang Saya- harus ada KK, KTP, akte, dan paspor itu harus sama datanya. Dituakan apa dimudahkan? Kalau dulu kan saya ke luar negeri itu masih muda, belum ada umur 16 tahun, jadi dituakan. Kalau sesuai paspor berapa? Dari umur 38 apa ya? Lahiran 83. Kelahiran 30 kan? 83. Berarti ya wis 40 Mbak. Iya, tapi aslinya itu 90. Kan kemarin saya pulang, cuti pulang 1 tahun ini. Pulang saya nikah. Pulang tuh nikah gitu. Itu nanti dipersulit juga nggak? Persulit Mbak. Tapi semua sih tergantung amal ibadah sampean kayak gitu ya. Kalau sampean orang baik pasti diberi jalan untuk dipermudah kayak gitu. Sekarang soalnya agak lumayan susah kalau data beda. Saran saya untuk semuanya itu bagi teman-teman yang sudah punya paspor dan belum bikin eKTP, mending kalau nanti pulang ke Indonesia itu mau proses nikah atau mau proses apapun bikin KTP, eKTP kayak gitu, bikinlah sesuai data paspor biar nggak kena data ganda kayak gitu di Indonesia. Soalnya sekarang agak lumayan ribet kalau datanya beda, harus sidang. Iya, kemarin saya pun juga gitu nih. Pas mau nikah itu surat-surat, kakak saya nyuruh ibu saya nyuruh yang sama KTP gitu. Terus dia nanya, ntar kamu kalau pulang ke Singapura bermasalah apa enggak gitu? Insya Allah sih enggak gitu. Tapi saya kan ngeliatnya nggak lewat ini. Mbak, syarat untuk ke Hong Kong masuk PT itu harus ada KK, KTP, akte, dan itu harus daftar ke Disnaker. Sekarang semua serba online. Jadi sampean harus rekom itu harus melewati Disnaker. Data sampean KTP itu didaftarkan apakah sama kayak gitu. Jadi semua data harus sesuai KTP Indonesia. Makanya kalau siapapun nggak usah mikir tua atau muda. Yang penting kalau sudah pernah bikin paspor, untuk bikin eKTP-nya itu disamakan dengan paspor biar nggak masalah gitu Mbak. Karena sekarang bertahun-tahun di luar negeri butuhnya kan paspor, sedangkan paspor itu kan landasannya harus ada KTP, KK, akte kayak gitu. Sampean maunya muda tapi susah untuk keluar negeri lagi kan repot kayak gitu. Sekarang mulai tahun 2023 ini sudah diberlakukan untuk ke Hong Kong itu harus daftar online. Daftar online itu syaratnya apa? Harus ada KTP, eKTP rekam data kayak gitu. Dan itu sudah di klik komputer itu udah kelihatan. Nama ini, nick ini, datanya umurnya sekian kayak gitu loh. Nanti kalau paspornya mati harus ada rekom dari Disnaker kayak gitu. Dengan data yang ada. Kalau nggak sama ya harus sidang dulu gitu Mbak. Oh gitu. Ya Miss. Makasih banyak ya Miss ya. Soalnya saya agak takut kayak kemarin itu sudah mau proses, akhirnya kok lama banget gitu. Ya saya akhirnya turun ke Singapura. Tapi karena Singapura kok gaji terlalu kecil gitu. Kalau nggak gitu coba ke Hong Kong. Ke Hong Kong, ke Macau. Kalau ke Macau maksudnya bisa. Sampean kalau ke Macau nanti kan liburan ke Hong Kong itu bisa. Dicoba aja Mbak. Yang penting kalau turis itu kan harus ada tiket. Yang penting sampean nanti beli tiketnya Singapura, Macau, Singapura kayak gitu kan. Nah nanti kan sampean dapat visa turis satu bulan di Macau. Nah cari job kerja di Macau karena kan sampean sudah bisa bahasa Kantonis dan bahasa Inggris. Jadi nanti sampean cari job di Macau. Kan banyak agen-agen di sana.
Nanti kalau sampean Oh, gitu. sudah ada job di Makau, nunggu 3 bulan, keluar lamkat atau visa di Makau. Kalau sampean jalan-jalan ke Hong Kong, itu bisa, Mbak. Oke, Miss. Nanti coba saya setelah selesai di sini, saya apa ya? Nanti kalau mau ke Mako saya isunya. Siap, siap. Oke, pokoknya dibikin santai aja kayak gitu. Dulu sama suami gimana? Kenapa? Ya. Enggak, saya mau tanya dulu sama suami gimana gitu. Oke, siap, Minta siap. izin. Siap, Mbak, siap. Oke, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan, Mbak ya. Iya, makasih ya, Oke, Miss. sami-sami, Mbak. Semangat yuk. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pelajaran penting ya, teman-teman. Pelajarannya sebenarnya sekarang ini agak ribet, Ndoke gak repot. doyan ah. Aku lo sitak daling dirimu seloro. Nek gak doyan tak panganin ndoke. Ojo, tak eman-eman. Mandok ah. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum pernah bikin EKTP ya, tolong yang datanya dituakan, bikinlah KTP, umurnya disamakan sesuai paspor kayak gitu. Dak bikin KTP, Mm-mm. landesane paspor. Mm-mm. Dasare paspor. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, Nanti kalau sudah ada EKTP sesuai paspor, otomatis landasannya lagi teman-teman bisa bikin KK dan aktenya itu apa landasannya. kakak, yang penting dulu itu kakak. Yo KTP dulu no. Yo KTP landesane apa? Paspor. Kakak. Salah. Yo landesane paspor. Hmm. Tapi habis itu kan kita terus bikin kakak. Mm-mm. Masih ditunjukno paspor karo KTP kan. Nah. Maksudmu kan ngono kan. Oh, terus habis itu akte kayak gitu teman-teman. Biar Baru nggak bikin. repot. Nah ini khusus untuk teman-teman yang belum buat EKTP ya, yang lama di luar negeri belum pernah rekam data untuk bikin EKTP. Saran saya teman-teman, saran saya ya karena Kalau mau balik ke Hong Kong, Mm-mm. mau balik dan tidak balik supaya gak repot, bikinlah data sesuai paspor. paspor. Landesane paspor. Mau dituakan umurnya 10 Terserah. tahun nggak ada masalah kayak gitu. Yang penting landesane paspor. Nah, kalau teman-teman masih bersih kekeh ingin memperjuangkan umur yang asli, teman-teman harus sidang. Ya, sidang. Wes, kalau ribet ya selamat datang di Indonesia. Inilah negara kita. Tanah air beta. Yes, dilakoni. Tadi kalau nggak mau ribet, ya bikinlah data sesuai paspor. Siapa carane ya? Mm-mm. Ex Hongkong kalau mau ke Hongkong lagi beda data gimana? Baru dibahas. Wis telepono Mbak. Telepono saya. Di 524 29909 524 5242 9909. Nah, tak baik daleng, aku kan cinta sama kamu. Ya dong. Nak, Sabu iki gak cinta. kok ngono? Ya dong. Kekerasan nih. Ras. Cukup ah? Ya. Jadi Mbak Olivia silahkan WA. Terus harus sadar loh ya, harus sadar. Kalau beda data, karena PT mau membetulkan, itu pasti ada casnya. Nah itu yang harus disadari. Nanti nyampe ke Hong Kong omongannya, omongannya kancane jadi beda. Jadi kayak gitu. Tidak ada persoalan dengan data sebenarnya kalau sampean ketemu PT yang tepat. PT yang berani. Yang penting komitmen, konsisten. Udah mali ilat. Ojo ditolong Jadi malah mentung. Kita sadari Indonesia itu seperti apa sih? Teman-teman nggak usah saya jelaskan dan nggak usah saya ceritakan. Indonesia seperti apa dan bagaimana. Kita sama-sama orang Indonesianya tahu sama tahu kan. Yang penting kan tujuan kalian itu ke Hong Kong. Kalau kalian keliru, kalau kalian salah, itu yang salah kan sebenarnya bukan PT yang hari ini. Itu salahnya kan PT yang lalu. Nah, PT yang hari ini itu harus rela membetulkan punyanya sampean.
mengatur dan menata seperti punyanya sampean yang dulu, bukan yang sekarang. Nah itu makanya tadi disampaikan sama istriku sama bojoku, kalau sudah lama di Hongkong dan tidak punya KTP, giliran rekam data KTP landesane paspor terakhir wis. Gek nanti setahun 2 tahun di Indonesia pingin balik Hongkong itu ben gak mumet ndase. Itu loh Mbak ya. Sekali lagi, apa ya iso gawe paspor dicoba. Kenapa kamu ngomong bisa? Karena kenapa kok kamu ngomong bisa harus pakai landasan paspor? Sudah ada buktinya. Sepupuku? Nah, sepupunya dia landesane paspor dan bisa dan balik Hongkong lagi. Untung nurut ya. Untung nggak ngeyel. Siapa Manut. nurut? Sepupu. Ini gak nurut apa Lah, ora pengen aku kan- proses? Lah, Ora pengen diproses. padahal itu kan masih belum serumit sekarang. Nah, Daneo Tahun 2019 kan kalau itu. dia dipadakno, saiki wis ngelundas arepe nang Hongkong. Mbak Patite aku kemarin terlanjur landesane kakak. Lah ya wis toh. Enggak apa-apa wis. Intinya ya enggak ada yang terlanjur, ya sudah, itu pilihan gitu aja. Nanti kalau Selama masih di Hongkong sih masih aman-aman aja. Suatu ketika kalau terus pulang Proses lagi. balik lagi, nah di situ persoalannya. Di situ baru kena masalah. Repotnya di situ. Ya sebenarnya nggak masalah. Repot. Iya nggak repot sih. Terus Ya yang penting ngerti. zaman now Sing penting ngerti bahwa Indonesia itu UUD. ujung-ujungnya duit, teman-teman. Saknikine ngerti, sakniki. Kudu kuandel, gak Sakniki. gelem atusan ewu, gak gelem. Sekarang mainnya jutaan. Nah, gitu loh. Ujung-ujungnya duit, makanya lek duwe duit di kantong sing oke. Pedes banget. Ada siapa aja di sini? Ada Mbak Viandra, ada Mbak Patitea, Mbak Olivia, Ana Mariana, Mbak Saiwanhu ya. Mbak Ana Mariana ini baru hadir di channel YouTube saya. Selamat pagi Mbak. Nyonya Li, apa kabar Bu Susi? Good morning Mbak Ririn. Wis kuru urung awake, jarine lek wis kuru pengen ketemu. Mbak Umi Aremanita, selamat pagi, selamat beraktivitas ya Mbak. Mbak Ayu Dewi, selamat pagi, good morning, semangat semuanya. Mbak Istiqamawati, Badas hadir, apa kabar? Sehat selalu, ini non-egg darling. Mbak Isti ini non-egg, nanti kalau kita pulang dia mau datang. Oke. Dia sudah prepare, sudah Kita foto, sudah bikin sudah kirim kakak KTP akte buku nikah wis komplit. Pokoknya ini niat ingsun iki. Tak dongakne Mbak ya, mudah-mudahan sampean prosesnya lancar, he? Jombang. Oke. Terus Mbak Iin Shi. Mbak Iin Shi penyanyi ini. Paspor, ya enak gitarnya ini. Terus habis itu Mbak Viandra, Mbak Aulia Pinayungan, Mbak Viandra. Oke, untuk semua teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya, mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimurahkan untuk perjalanan sandang pangane kerja di Hongkong, luar negeri dan dimanapun berada. Pare Jaya, aku pengennya proses lewat Miss Yuli. Sampean di mana Mbak? Mbak apa Mas? Mbak Tari Lestari, pripun kabare? Sehat selalu ya Mbak. Mudah-mudahan sampean selalu bahagia, biar tambah cantik awet muda. Mbak Pare Jaya ini posisi di mana? Pare-pare Kediri, Pare-pare Kediri, Jawa Timur atau Pare-pare Kota Sulawesi? Oke, makanya sudah habis, sarapannya udah selesai. Tak minggir dulu teman-teman. Darling, continue. Ya wes sing video itu kan wes dong, sing live kan. Jadi ya begitulah teman-teman semuanya. Iku mikmu jodele ku krocok-krocoke banyu krungu. Oh iya, oke. Jadi buat teman-teman semuanya pahami bahwa proses itu alurnya seperti apa, itu yang harus kita pahami pertama kan.
Proses itu pastinya ya. Kalau kalau di Indonesia ini karena ada berbagai macam versi dalam sebuah proses. Iya kan? Proses yang pertama itu kita daftar di PT. Nah, kalau daftar di PT agennya cuma ada 5. Maksimalnya 6 atau 10 lah, itu paling akeh 10. PT kerjasama karo wong 10 itu akeh kan? Pol. Nah, itu kalau ke PT. Nah, ada yang prosesnya begitu. Itu kalau non-X ya, non-X harus daftar ke PT dulu. Itu kalau non-X. Nah, tapi kalau X, nah ini bedanya. Kalau X itu bisa cari info agent-agent yang ada di Hong Kong. Jadi cari majikan dulu. Itu orang-orang yang bilang calling visa. Dan calling visa katanya nggak bisa. Sudah sejak tahun 2017. Ya wis manut ae. Dia bilang nggak bisa ya sudah, buktinya kabeh ya budal. Ya kan? Jadi itu kan secara peraturan. Pokoknya Indonesia itu istimewa, tanah air beta. Tidak perlu saya ceritakan, gak perlu juga apa? Tidak bisa diduga. Jadi intinya nggak perlu kita berdebat. Intinya adalah bagaimana caranya kalian itu bisa berangkat di Hong Kong dan mendapatkan visa dulu. Gitu loh ya. Karena Hong Kong lebih bisa menerima teman-teman dibandingkan negara kita sendiri. Aku kadang-kadang juga bingung loh. Padahal padahal kalau aku boleh cerita ke teman-teman, kalian itu berangkat ke luar negeri, uangnya itu kan dikirim ke Indonesia. Itu kan membantu perekonomian di Indonesia. Tapi kok negorone awake dhewe lho kok seperti itu, aku iki gak paham, guys. Tolong aku dikasih pengarahan dari teman-teman iku kudu piye coba. Wong duwite digawe nulung keluargane, digawe muter ekonomi keluargane. Kok ya budal dingel-ngel iki aku ya bingung lho, guys. Boro-boro budal iki sing cuti malah. Nah, cuti deret-deret lah sing kartu iki lah, kartu itulah. Hei ya. Ampun Pak Presiden. Ampun, aku minta ampun. Ampun Pak Pejabat. Ampun, saya ampun, tolong saya ampun. Bueran. Ya, makanya kita harus punya people power. Soalnya kita itu enggak kompak. Begitu ada yang ngomong berani speak up, berani berbicara, kancane gembosi, lah kan. Wah, sok ini sok ngono lah, nggawe konten lah, nggawe duit lah. Come on guys, ayolah. Gembosi bahasa Aku anyar. Bahasanya orang gembosi. Lu enggak bener enggak? Kita itu kan membahas persoalannya teman-teman loh. Apa yang terjadi di teman-teman belajar mengikuti berpikir. Kita bisa memahaminya teman-teman, tapi yang tidak kita bisa pahami ke pemerintah gitu. Ya opo karep ya, I don't know why. Jadi jangan ajak saya ngomong dengan pemerintah ya, mumet ndas. Enggak ada udah ngombe pil kirek sih. Kalau ngomong sama pemerintah harus ngombe pil kirek ben gak erosi. Mbak Tari Lestari, pagi Mbak Yuli. Pare Jaya, Mbak Tari Lestari, sehat Mbak Yuli, amin, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang harus teman-teman sadari itu ada beberapa proses ya kan. PT dulu. Nah, di PT nunggu. Kalau PT-nya kitanya non-X ya tunggu di rumah. Tunggu di rumah terus diteleponin PT gitu kan. Nah, kan tahu sendiri kalau PT itu nggak mau sampai lari kan. Ya kan, PT itu nggak mau sampai lari, makanya data-data ditahan. Padahal secara hukum di Indonesia menahan dokumen pribadi itu melanggar hukum. Oh, tak kandani, pernah tambah mumet sampai nek tak kandani. Tapi mau nggak mau, bagaimana supaya mereka nahan sampean supaya gak lari? Wong kadang-kadang sampean mencelok rono, mencelok rene, mencelok runo. Ya piye PT gak tahan. Ya kan? Lagi di interview wis cocok. Nang kono nek tawaran sing enak, sing ngomong ini nang PT gak kenek, pindah rono neh. Nah, coba. Iku sing ngono. Enek nih sing nang PT yan. Ya, wis nang PT, budal nang Hong Kong. Ternyata jobe ora padha. Lah ya terus sapa maneh sing keliru kayak gitu. Nah terus aku iki bingung jelasno nih. Hah? Sakjane iki sing keliru sapa? Aku tah mereka gitu loh kan. Jadi kadang-kadang seperti itu teman-teman. Makanya sekali lagi untuk menyiasati bahwa pekerjaannya sampean sama, itu pada saat interview sampean tolong direkam.
Ya, ini penting. Saat sampean interview dengan majikan, rekam dan tanyakan sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukan buat saya, buat sampean sendiri. Kalau apa yang disampaikan majikan tidak sesuai interview, kan kalian punya bukti. Komplain. Guys, kelihatannya yang hijau itu bisa dipakai yang 14. Soalnya gede ya, nih iki cilik gak iso. Sing iku lho kena. Itu live ya nggak bisa 14. Bukan, sarunge. Sarungnya Heeh. nggak bisa. Oh bisa kalau yang itu. Lah. Tapi nggak bisa sih. Hah? Siapa? Kok Cari yang warna hitam. hitam ya Apa pada iso? kayak gini. Yang itu loh. Aku tak was-wasi kok. Kok iso gitu. Oke ya teman-teman, kayak gitu ya. Sekali lagi teman-teman ya. Tadi ya pembelajaran kita kali ini adalah kalau kalian belum punya KTP di Indonesia, landasannya paspor ya. Kalau masih mau ingin balik, jangan sok-sokan kamu kebalik itu Apanya? apa saramonik ya. Tapi arek-arek nggak komplain kok. Oh ya wes, denger ya. Ya sekali lagi, depno rene ae. Apa Di delehno ngono. Aku moro-moro enggak krungu ah. Nek bilang tes suara gitu. suaranya kedengeran enggak teman-teman semuanya? Nanti takutnya ngeliat ada umi-umi tapi enggak bisa dengerin lah. Aman Mas, bunyi. Oh, aman kok. Iya tapi kan bentuknya enggak begitu kalau pakai saramonik. Nah, saramonik ini agak yo delen nang kene lho. Ayo. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu baru iso oke. Ya kayak gitu ya teman-teman, sekali lagi ya. Terus ada yang komen juga, Mas Andro kalau ngomong kok keras. Kalau ngomong kok nadanya kayak gitu. Lek ala-ala kok Gak bencong. marah, iya. Apa wingi jenenge mbok dene lek omong? Layeng. Jadi suara memang saya keras ya teman-teman, suara. Orangnya sih biasa aja. Ya mungkin karena baru nonton channel saya jadi agak kaget. Jangan cari yang lemah lembut. Oh ya, jangan cari yang manis-manis. Kok keri-keri dihapusi ya, kasihan sampe. Tawari apa meneh investasi gak jelas. Lah, kan? ini lamis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tawari investasi A, investasi B, investasi C, wis tabung dhewe tukokno emas sak kilo 2 kilo. Suara masuk, alhamdulillah. Mbak terima Viandra kasih. dari awal tadi dia mengikuti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian itu harus bisa memahami ya. Bukan maksa ya. Kita itu harus bisa memahami apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Sebenarnya memang aku mau gambarkan sebuah diagram ya. Ditulis di kertas itu, terus dibunder-bunderi, terus diberikan penjelasan. Jadi prosedur dan prosesnya teman-teman mulai dari data dan semuanya. Tapi ya sama aja. Kalau saya bikin kontennya hari ini, besok nggak bikin lagi, lusa nggak bikin lagi, ya yang nonton itu kan nggak semua banyak. Dan teman-teman paling berat untuk nge-share. Padahal berita itu bagus buat teman-temannya yang lain. Tapi kalau yang nangis-nangis sampai Itu malah ditonton, aku heran. Yang sedih-sedih itu Malah kalau rame. malah menjadi ditonton. Tapi nggak apa-apa, it's okay fine. Yang maksud saya itu kalau kalian ngerasa bahwa informasi ini wajib bisa diterima, golek pahala sithik kan iso toh. Dengan menyebarkan hal kebaikan. berbagi informasi ben liyane enggak Tapi ya kepleset. sudah lah, aku mau memaksa sih sebenarnya. Dari tadi pokoknya aku konten lagi. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf kalau di konten saya kok ternyata sudah diulang lagi ternyata diulang lagi, kok ternyata keluar lagi yang 4 bulan lalu, 5 bulan lalu. Itu tujuannya ya cuma satu, bagi yang belum ngeliat. Yang sudah ngeliat silahkan. Tetapi kalau sampean share nanti sembarang kalir kabeh, ya aku mungkin nggak akan mengulangi itu. Tapi saya pasti yakin kalian tidak akan pernah klik share itu, nggak. Dan saya yakin itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Saya Miss Mbak Isti nonton 2 HP Miss, HP yang satu pakai anak Miss, saking nggak mau ketinggalan live-nya. Hadir Awan Mas Andro, Mbak Asti Arumbi. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Karena memang menyebarkan kebaikan itu tidak semua orang juga mau, ya kan? Jadi semuanya masih berhitung antara untung dan rugi, masih
belum meyakini bahwa ketika kita menyebarkan hal yang baik itu akan terdampak ke kita hal yang baik juga. Itu tidak semua orang meyakini hal itu. Nah, seperti itu. Mbak Aprilia, Caiwan hadir, ngakak. Nah, luar biasa, ngakaknya gede sekali. Kayak Iwak Yu. Iya, Ngakak. super stiker itu biasanya oleh duitnya. Super stiker. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apapun itu ceritanya, it's no problem, nggak ada masalah. Kalau koncone sing elek-elek, koncone sing black cassette itu so weneng digibahkan. Kayak gitu. Apa meneh Tarsan. Aduh. Enak sih ngomong kancane kok Tarsan. Aduh. Dan rame. Aku durung Mas ya wis. Rene. Sampean Rene mangan Sego sego pecel. pecel. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi oke, nomor telepon saya boleh dihubungi di 524 29909 ya. Jadi silahkan, kalau nggak diangkat HP-nya di sini. Karena HP saya nanti kalau terlalu banyak yang telepon jadi blank, karena sudah terbukti satu kemarin ada HP blank. Blank. Nah, silakan ini HP-nya ya, yang nomor saya. Nah, ini. Nomornya piro? 524299909. Jadi untuk teman-teman yang telepon saya mungkin nggak keangkat atau nggak kerespon, silahkan telepon bojoku ya. Karena saya juga super sibuk. Semakin sibuk semakin banyak duitnya. Wah, Amin. ini ada yang nelpon ini. Oh, yang tadi itu kali. Yes, tak komenin tadi. Heeh. Oke ya, kayak gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan resah, gelisah, gundah gulana, galau, apalagi tidak ada. Informasi bisa dicari dari mana saja, di mana saja. Nek males golek, telepon saja. Kalau diangkat, alhamdulillah. Kalau tidak diangkat, telepon lagi. Penting satu. Kalau telepon direkam. Oh ya, kalau telepon pasti masuk konten. Kalau curhat tok tapi nggak apa-apa. Kalau dia mau curhat tok, kita dengerin. Kalau Nggak nggak mau. Dia jadi nggak mau dimasukkan ke YouTube. Ya, Kemarin kan sudah. banyak yang bilang gitu. Ya, kalau ada yang bilang nggak mau dimasukkan ke YouTube ya nggak apa-apa, curhatnya sama KJRI atau sama organisasi-organisasi. Ya, sekali lagi boleh monggo ke mereka ya. Kalau curhatnya ke kita pasti masuk ke konten, wis. Boleh monggo, terserah, semuanya nggak menjadi persoalan gitu aja. Nah, ini ada telepon lagi dia. Oke, cukup sekian dari Mbak Fiandra. kami. Oke. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye teman-teman. Bye. Bye. Nah, Pak Tenono, Mbak Fiandra, konten ini.